Nggak apa-apa, Ya, dimulai aja. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Liana Rohmawati, sahabat perpustakaan Unimus 2020, selaku moderator, mengucapkan selamat datang kepada hadirin yang telah bersedia hadir dalam acara bedah buku yang berjudul Kado untuk Anakku. Buku ini dikarang oleh Ibu Dr. Eni Winariati MPD yang merupakan Dekan FMIPA Unimus. Diterbitkan pada tahun 2016 dengan tebal halaman 69 halaman. Sebelum masuk acara inti, perkenankan saya menyampaikan susunan acara pada bedah buku kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah, yang ketiga sambutan oleh Kepala UPT Perpustakaan, yang keempat pemaparan materi oleh narasumber, yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama, mari kita buka acara bedah buku ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan bedah buku ini memberikan manfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal. Acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Soundnya langsung saja, Pak.
Baik, acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala UPT Perpustakaan Unimus, Bapak Firdaus Haris. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk suaranya ya. Yang pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang diberikan kepada kita semua. Kita pada pagi hari ini diberikan kesehatan tanpa kurang satu apapun, dan tentu selawat serta salam senantiasa kita panjatkan curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya nggak kelak kiamah. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati Bu Dr. Eni Winayati MPD, yang saya hormati, saya banggakan teman-teman pustakawan dan staf perpustakaan Universitas Muhammadiyah Semarang, dan yang saya hormati, saya banggakan para peserta bedah buku online pada pagi hari ini. Sambil menunggu peserta yang lain untuk bisa segera gabung di tengah-tengah kita, kami sampaikan kepada seluruh peserta bahwa bedah buku online kali ini yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Unimus dalam rangkaian kegiatan Library Festival tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Perpus Unimus selama bulan September ini. Ini merupakan kegiatan ke minggu kedua ya, minggu kedua. Ya, dan hari ini kita akan bersama-sama menyimak, sudah jelas ya, bersama-sama kita akan menyimak ya dan sharing bersama Bunda Eni, salah satu mentor kami di perpustakaan, karena beliau adalah orang pertama yang membangun perpustakaan Unimus ini dengan sangat luar biasa ini. Itu sangat kita tunggu-tunggu paparan dari beliau terkait dengan buku dengan judul Kado untuk Anakku. Ini sebenarnya waiting list, sebenarnya waktu yang sudah ditunggu-tunggu, kapan Bu Eni bisa memberikan bedah buku kepada teman-teman Civitas, karena kebetulan beliau juga menjadi konsultan perpustakaan Unimus. Jadi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya Bu Eni untuk memberikan pencerahan terkait dengan buku yang sudah ditulis dengan sangat bagus dan sangat luar biasa. Tentu ini menjadi cerminan kita bersama apabila kita menjadi penulis yang produktif. Ya, kebetulan juga Bu Eni ini produktif di penulisan puisi, dan salah satunya produknya beliau adalah buku yang akan kita dengarkan bersama-sama kali ini. Saya ucapkan selamat dan terima kasih atas partisipasinya juga ini kepada seluruh peserta. Harapannya nanti sampai terakhir acara nanti peserta terus bertambah untuk segera gabung di Zoom, dan dari panitia dan dari Bu Eni sendiri nanti akan ada kado hadiah ya, souvenir dari Bu Eni untuk penanya yang bersedia untuk bertanya nanti di sesi Q&A. Baik, tidak perlu berlama-lama karena kita juga sudah tidak sabar untuk mendengarkan paparan dari beliau. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada moderator dan juga Bunda Eni untuk mengisi kegiatan bedah buku online kali ini. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Saya mewakili teman-teman panitia mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan dan khilafnya, mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Aris atas sambutannya. Hadirin yang saya hormati, kegiatan bedah buku ini diinisiasi oleh Perpustakaan Unimus sebagai bagian dari kegiatan Library Fest 2020. Tema yang diangkat pada kegiatan kali ini adalah meramaikan serta memperingati peringatan Bulan Gemar Membaca dan Hari Kunjung Perpustakaan yang diperingati setiap bulan September dan tanggal 14 September. Perlu diketahui bahwa Perpustakaan Unimus tidak hanya menyediakan bahan pustaka saja, tetapi juga mendorong pengembangan budaya literasi mahasiswa, salah satunya adalah melalui kegiatan Library Fest dan bedah buku ini. Baik, hadirin sekalian, sedikit informasi. Nanti pada akhir acara tanya jawab akan dibagikan 5 door prize bagi 5 pertanyaan terbaik. Berikut buku door prize-nya, Kado untuk Anakku, karya Ibu Eni Winariati. Sebelum sesi pemaparan materi, perkenankan saya memperkenalkan narasumber dalam bedah buku kali ini. Narasumber bedah buku kali ini merupakan seorang wanita yang sangat hebat. Dengan hanya membaca CV beliau saja, saya sebagai seorang perempuan sudah sangat terinspirasi oleh beliau. Beliau Ibu Dr. Eni Winariati MPD, lahir tanggal 25 Desember 1963 di Rembang. Kemudian saat ini bertempat tinggal di Tegal Kangkung, Semarang, dan berprofesi sebagai Dekan FMIPA Unimus. Beliau merupakan sesosok wanita yang sangat inspiratif. Dengan menjadi seorang ibu, tidak menutup kemungkinan bagi beliau untuk menghasilkan berbagai judul penelitian, pengabdian masyarakat, jurnal artikel publikasi, menjadi pemakalah dan seminar, memperoleh HKI, mengikuti berbagai macam organisasi, dan tentunya yang paling istimewa yaitu menerbitkan 14 judul buku kumpulan puisi. Maaf ya Bu kalau jumlahnya salah. Mengapa saya sebut istimewa? Karena di waktu beliau yang sangat padat, beliau masih mampu untuk mengisi waktu luang beliau dengan menulis puisi. Baik, langsung saja daripada saya kebanyakan berbicara dan teman-teman sudah penasaran dengan karya indah beliau, langsung saja acara selanjutnya yaitu bedah buku Kado untuk Anakku oleh Ibu Dr. Eni Winariati MPD. Kepadanya saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan saya. Saya Eni Winariati, saya seorang dosen eksak karena pendidikan S1 saya dari UNS itu pendidikan kimia, S2 saya itu pendidikan sains, konsentrasi di pendidikan kimia, dan S3 saya adalah penelitian dan evaluasi pendidikan dari UNY. Menulis puisi itu merupakan hobi, sehingga salah satu di antara produk dari saya menulis buku adalah saya beri judul Kado untuk Anakku. Ini adalah karya puisi saya yang ke-11, jadi Kado untuk Anakku ini, dan kemudian kenapa saya beri judul Kado untuk Anakku? Kado untuk anakku itu memang suatu kado yang saya berikan, saya peruntukkan untuk anak saya. Ini saya tulis melalui puisi yang ke-11 dan saya tulis tahun 2016. Saat anak saya yang pertama, Mbak Hanifatur Rosidah, itu menikah, dan kemudian buku ini saya hadiahkan untuknya sebagai cenderamata bagi para tamu yang hadir pada pernikahan tersebut. Pernikahan ini dilaksanakan pada tahun 2016, tanggal 27 Maret. 27 Maret adalah suatu yang fenomenal bagi anak saya Mbak Hanifatur Rosidah karena itu merupakan tahun kelahirannya.
Saya mengawali dari surat Al-Alaq, di mana di situ kita diminta merupakan surat yang pertama kali yang turun kepada Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu yang pertama kali, dan yang sangat luar biasa adalah Allah, Nabi orang yang umi, buta membaca karena tidak bisa membaca, tapi Allah meminta kepada Nabi, ya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Dalam surat ayat berikutnya, Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajari manusia dengan menggunakan pena kalam. Dan mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, ayat yang pertama itu adalah Iqra, bacalah. Nah, bacalah di sini berarti suatu ditafsiri bahwa kita itu dalam kehidupan kita ini tidak pernah lepas dari membaca. Membaca apa saja, literasi itu merupakan suatu tuntutan, kewajiban bagi manusia. Membaca tidak diartikan mesti kita membaca saja, tapi juga menulisnya. Karena ketika orang membaca, maka keterampilan menulis itu akan dia miliki. Nah, saya termasuk senang dengan menulis. Dan kemudian kebetulan diilhami juga suatu ayat, ya, dalam surat Al-Isra, ayat 84, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul kullu ya'malu 'ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah, setiap orang itu berbuat menurut sakilahnya masing-masing. Karena Tuhanmu lah lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Jadi di sini bahwa kalau saya mengartikan sakilah itu adalah hobi, passion, minat, bakat. Nah, setiap orang itu akan berbuat. Banyak kita temukan mahasiswa ketika dia lulus, kemana saja lulusan dari bidang tertentu, namun ketika dia kerja, kembali lagi kerjanya itu, kembali ternyata dia sesuai dengan hobinya apa. Tidak lepas, hobi itu akan mengiringi. Ketika kita punya hobi, maka kita akan muncul semangat, kesenangan untuk melakukan sesuatu. Untuk melakukannya itu dengan sungguh-sungguh serius, karena kita punya hobi di situ, punya passion di situ. Nah, sehingga akan muncul semangat, ghiroh, kesungguhan di dalam kita melakukan suatu aktivitas yang karena itu sesuai dengan bakat dan minat kita. Nah, sakilah-sakilah ini kembali pada diri kita. Setiap manusia itu pasti punya sakilah. Jadi setiap orang berbuat menurut sakilahnya, artinya bahwa setiap manusia itu pasti punya sakilah, punya passion, punya hobi. Nah, saya kebetulan senang menulis puisi. Tidak hanya ketika saya masih anak-anak, sudah dewasa ini saja. Namun ketika saya masih anak-anak itu juga senang menulis puisi. Nah, setelah saya tua itu, sekitar tahun 2004, itu adalah puisi pertama saya beri judul Perjalanan. Silahkan nanti dibuka YouTube saya, Eni Winaryati, ENY Winaryati. Silahkan cari puisi saya yang berjudul adalah Perjalanan. Itulah karya saya yang pertama kali. Setelah itu, kemudian saya mulai rajin menulis puisi. Apa yang saya semangat, dan itu kemudian dari setiap tahun saya buat puisi-puisi itu, saya tulis dalam satu bendelan buku. Nah, buku yang sekarang yang akan saya bedah, judulnya bukunya adalah ini, Kado untuk Anakku. Ini sebenarnya adalah yang pertama, tapi yang kemarin itu tahun 2019, anak saya yang kedua juga menikah, juga saya beri tulisan, saya beri cenderamatan sebuah buku, dengan judulnya adalah Kado untuk Anakku, tapi saya beri 02. Karena anak saya 4, insya Allah, kalau Allah masih memberi kesempatan saya umur panjang, saya akan menuliskannya sampai anak yang keempat, Kado untuk Anakku 04. Nah,
ini dalam menjadi apa ya, kebahagiaan saya, semangat saya di sini ini. Dan ini merupakan tahun 2016 dan buku yang saya tulis untuk yang ke-11. Ada sisa-sisa waktu karena selain membuat non-fiksi, saya juga menulis buku fiksi, sehingga ada tahun-tahun tertentu yang saya mengeluarkan buku-buku non-fiksi. Nah, kemudian, kenapa sih saya punya semangat ini? Jadi satu tahun itu satu buku. Nah, tahun pertama itu tahun 2004, itu ada sekitar 70-an judul puisi. Kemudian tahun kedua ada sekitar 50-an, dan seterusnya. Biasanya saya akan mengikuti jumlah usia saya. Kalau usia saya tahun 2000 berapa, saya 45, maka saya tulis nama puisi 45 puisi untuk apa begitu. Nah, kemudian saya akan mencoba untuk membedah apa sih isinya dalam buku ini begitu. Nah, kemudian ini merupakan karya yang ke-11 dan saya memang sudah berjanji setiap pernikahan anak maka saya akan memberikan cenderamata sebuah buku karya saya. Yang berikutnya, kenangan untuk anakku dan suatu perhelatan yang terkenang. Pernikahan itu adalah sekali dalam kehidupan kita, maka itu perlu kita torehkan dalam sebuah kenangan dan memori yang indah. Kemudian menorehkan kenangan dalam sisa kehidupan saya, semasa saya masih bisa menulis, maka saya akan membuat sebuah karya itu menjadi hal yang sangat menarik, yang sangat terkenang, yang memorial, sehingga menjadi suatu kenangan di masa saya tua dan untuk anak cucu saya. Masa sekarang, jika tidak, sebuah masa yang sekarang ini ada, jika tidak segera kita tulis, maka akan lewat begitu saja. Dan hari ini, kalau tidak saya abadikan, maka hari ini pun akan lewat begitu saja. Saya yakin anak-anakku semuanya itu akan ada yang memiliki hobi yang sama dengan saya. Jadi sekarang sekitar kurang lebih sekitar 700 sampai 800 judul buku yang sudah saya tulis terangkum dalam sekitar 14 buku puisi. Jadi kado untuk anakku ini, ya buku ini, kado untuk anakku ini ada 77 judul. Yang pertama saya bagi dalam 5 bagian. Bagian yang pertama adalah Jendela Dunia, itu ada 6 judul. Long Life Education, itu ada 23 judul. Kemaslah Rindu itu ada 10 judul. Tuhan, Ajarilah Aku, ada 22 judul. Hidup adalah Resort, itu ada 15 judul. Nah, kemudian saya akan mencoba nanti kita akan membaca beberapa apa sih isi konten-konten di dalam judul-judul puisi saya. Jadi setiap puisi saya yang saya tulis saya kemas di sini ini, itu ada apa? Konten isinya adalah ada pesan, ada cerita, ada kenang di situ, ada kias di situ, ada haru, ada tawa, ada senyum, ada duka, ada syukur, ada nikmat, ada tulisan, ada bacaan, ada gambar, karena menggambarkan sesuatu, ada lukisan, karena lukisan itu ada di situ, ada warna, menunjukkan suatu warna tentang sesuatu, ada nilai, karena ada pesan-pesan yang bermanfaat sehingga ada nilai yang memberi kemanfaatan, ada kata, ada kisah, ada lucu, ada rasa, ada yang tertinggal, dan ada pelajaran, dan ada yang lainnya. Jadi selalu melingkupi hal-hal konten-konten ini meliputi hal yang seperti ini yang saya sampaikan. Nah, tentang Jendela Dunia. Jendela Dunia ini ada 6 judul, yakni Jendela Waktu, Jendela Ayat-ayatnya, Sapa Jendela Dunia, Si Hello di Balik Jendela, Membuka Jendela Lebar-lebar, Angin Ilmu Pekabaran. Kemudian, mari kita telaah apa sih yang saya tulis dalam judul-judul tadi. Saya ambil satu contoh saja, yakni Jendela Ayat-ayatnya. Saya mencoba untuk membacakannya. Oke. Anakku, jika engkau menyimak
makna yang tersimpan dalam setiap ayat-ayatnya, kelak engkau pastikan terangkat derajatmu pada kemuliaan. Janji Allah pasti akan terbukti realitanya. Tahapan yang harus dilalui teramat banyak dan panjang. Terkadang harus memanjat tebing nan curam, menelusuri jalan setapak, menyelusuri pinggiran tepi kali, dan perbekalan harus disiapkan sejak dini. Manakala haus kan menghampiri, ya, ilmu harus diraih dengan segenap raga perjuangan. Disisiri semua peluang kemungkinan, ditelusuri relung-relung kedalamannya, dipadati setiap kesempatan yang terbuka. Kemudian di bawahnya itu, saya petik satu ayat, yakni surat Al-Mujadilah ayat 11, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Jadi begitu. Kemudian contoh yang lain ada kias. Di situ lanjutan dari judul yang jendela ayat-ayatnya. Jangan kakimu melangkah sebelum kau menyapanya. Jangan kau tolehkan wajahmu sebelum melihat tulisannya. Jangan kau katupkan matamu sebelum sempat memeluknya. Jangan kau tinggalkan jejak kakimu sebelum mengenalnya. Sebab kau akan rugi. Betapa rendahnya diri ini. Engkau belum tahu betapa luasnya dunia ini. Ini sesungguhnya adalah makna kias, bahwa jendela dunia itu adalah saya terkait dengan perpustakaan, ya tentu adalah bagaimana kita itu senang belajar, senang perpustakaan kan diibaratkan dengan jendela dunia. Nah, di situ sehingga kita diminta untuk jangan sampai kita tuh lupa dengan perpustakaan dan isi-isinya dan buku-bukunya. Silahkan kita semak dan jangan pergi sebelum kita membaca, begitulah. Nah, kemudian dalam bagian long life education itu ada 10 judul. Yang ketujuh adalah setiap waktu adalah belajar. Belajar tidak mengenal berhenti. Belajar sepanjang usia. Menikmati waktu, memaknai waktu. Internalisasi perjalanan. 12, belajar dari karakter binatang. Di balik musibah yang tersimpan hikmah, sepanjang waktu adalah rangkaian pembelajaran, tinta untuk gadisku, hakikat waktu, dan biang lala kehidupan. Jadi, judul-judul ini adalah terkait dengan belajar, sehingga selalu orientasinya adalah berintikan kontennya ada tentang pembelajaran, belajar, dan membaca, begitulah terkait itu. Yang berikutnya ada pengalaman adalah guru terbaik. Belajar adalah proses perubahan. Belajar dari fenomena alam. Contextual teaching learning. Mencatat memori dalam rantangan waktu. Hidup adalah perjuangan. Komitmen dengan waktu. Motivasi niat belajar, nuansa kesejukan dalam belajar, sepanjang kehidupan adalah belajar, membidik lorong waktu, belajar tidak mengenal ruang dan waktu. Nah, ini ada sekitar 13 judul, coba saya akan membaca satu, tentang ada nilai di situ. Saya ambil yang ke-9, yakni belajar sepanjang usia. Pendidikan sepanjang hayat menjadi semakin tinggi urgensinya. Pancaran pesonanya
menebarkan aura kehangatan, yang menyebarkan keselamatan, sehingga dapat sesuaikan diri, mencari jati diri, dan tidak akan dikebiri. Tak mungkin engkau melangkah tanpa tahu mengapa melangkah. Tak dapat engkau melaju tanpa tahu arti setiap laku. Jangan berharap engkau dapat mengerjakan tanpa engkau pahami hakikat yang tersimpan. Tak ada di dunia yang engkau lakukan tanpa ilmu tersandingkan. Nah, kemudian ada sedikit penguatan nilai dalam satu halaman itu, yakni anakku. Anakku itu menjadi jawaban mengapa engkau harus belajar. Dalam deretan waktu, engkau akan menemui banyak realita yang hanya mampu engkau jawab jika telah tahu caranya. Hasil pembelajaran dari pengalaman terdahulu menjadikan engkau paham bagaimana cara menuntaskan rangkaian perjalanan adalah kehidupan yang terjawabkan karena kaya pengalaman. Ikutilah alur skenario-nya. Tak ada yang sia-sia untuk engkau ketahui, karena sepanjang umurmu adalah deretan pengalaman menuju kedewasaan. Jadi di sini adalah belajar sepanjang usia itu, bahwa setiap waktu itu adalah kita belajar. Dari pengalaman-pengalaman terdahulu, itu menjadikan tempaan dalam diri kita itu, sehingga kita memiliki khasanah pengayaan yang lebih untuk mengkonstruksi otak kita, pemahaman kita, sehingga kita semakin lengkap apa yang pendewasaan dalam diri kita. Dan hidup itu seperti itu. Makanya kalau anak-anak itu tentu tidak akan sama dengan orang tua. Orang tua, dia tentu memiliki suatu pemahaman yang lebih. Karena orang tua itu pernah menjadi anak muda, pernah menjadi anak-anak. Tapi anak-anak belum pernah menjadi orang tua. Ini sebuah gambaran bahwa semakin usia semakin matang karena pengalaman-pengalaman kehidupan itu semakin lengkap. Nah, kemudian ada penguatan di situ bahwa di waktu itu pengalaman-pengalaman dahulu itu adalah menjadi jawaban, menjadi suatu pengayaan diri kita untuk semakin bertambah pemahaman kita. Dalam judul puisi yang ke-10 itu memaknai waktu. Di situ ada kias. Waktu memberikan makna yang dalam. Manakala setiap waktu diisi hal yang bermakna. Belajar tidak mengenal waktu istirahat. Apalagi berdetak berhenti. Satu detik ada pembelajaran berarti. Sungguh, detik itu sendiri telah berikan banyak arti untuk ditafsiri. Detik-detik terangkai dalam waktu nan panjang. Juntayan makna tersampaikan dan menuntutmu agar paham. Pastilah engkau dapat menatap masa depan pada deretan nan terdepan. Jadi ketika orang itu akan tampil yang terbaik, tampil dengan pemahaman, pengertian, pemahaman diri, konsep diri, penguatan diri yang lebih, tidak lepas dari deretan tempaan-tempaan sebelum, yang itu akan menjadikan semakin banyak tempaan, maka mengangkat seseorang itu menjadi orang yang terdepan. Di balik musibah ada nikmat. Di awal kesulitan, di akhir kemudahan. Di ujung kesedihan, tersemburat kesenangan. Sepanjang perjuangan, terselip kesabaran, berbuahkan hasil. Sejauh kaki melangkah, tersungging senyum, tertorehkan kenang bahagia. Seluas persoalan yang hendak diselesaikan, teriring cara mengupasnya. Engkau selalu menyisipkan hikmah, nikmat, dan rahmat. Artinya adalah apapun semuanya itu, ternyata kata kuncinya adalah Allah itu
ingin memberikan hikmah, nikmat, dan rahmat bagi hambanya. Nah, pada buku judul yang ke-12, belajar dari karakter binatang. Saya bacakan di situ, anakku, tak ada yang sia-sia jika engkau belajar pada karakter cicak yang tak pernah rakus untuk menjulurkan lidahnya pada santapan yang jadi haknya. Allah memberikan pembelajaran yang di dunia jika yang tidak mungkin menjadi mungkin. Cicak telah memberikan motivasi bahwa yang merangkak bisa menangkap yang terbang. Artinya bahwa memberikan suatu motivasi pada seseorang bahwa sebagai manusia yang tidak mungkin tidak mungkin. Tapi bagi Allah yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Berikutnya, judul yang ke-14, sepanjang waktu adalah rangkaian pembelajaran. Jika engkau tulis, tak mampu tangan menulisnya. Jikalau engkau bentangkan ilmunya, tak ada kain yang dapat dibentangkan. Sepanjang itu adalah rangkaian pembelajaran. Kalau engkau hendak membacanya, pastilah engkau tidak akan sanggup mengejanya. Manakala engkau simpulkan, engkau pasti takkan bisa meringkasnya. Saat engkau akan menyingkap maknanya, engkau tak akan mampu mengumpulkan hakikatnya. Apalagi dalam sekejap usiamu yang dibatasi oleh waktu, keburu Allah menjemputmu. Sungguh, hanya sedikit yang kita tahu. Kesempurnaan hanya miliknya. Zat yang maha segalanya. Ya, long life education tetap menjadi spirit selama hayat masih dikandung badan. Yang judul puisi yang ke-19, belajar adalah proses perubahan. Di sini saya sampaikan ada teori. Jadi karena saya seorang pendidik, seorang guru, maka saya ada teori stimulus respon yang mencoba saya masukkan dalam, saya ingin menyampaikan tentang belajar adalah sebuah proses perubahan. Stimulus respon adalah satu rangkaian tak terpisahkan. Adanya hasilkan reaksi yang memancar. Jangan engkau kembangkan narasimu pada angan yang menghadang. Karena ekspresi yang ditelikung hasilkan makna tanpa arti. Ya, jadikan hakikat peristiwa menyingkapi asasi dalam kondisi yang tertata, lahirkan refleks situasi, merangsang syahwat pikir, mengubah narasi yang dapat dieja untuk ditransmisikan, kelak akan diurai oleh anak cucu. Lihatlah, kelak akan jadi primadona sampai usia tertinggal di patilasan. Mari bersama tersibak ranah kognitif, manakala menjamah stimulus respon pada aneka aplikasi. Beranak pinak pada sisa generasi yang cakap nalar. Menyinggung, menggandeng ranah sikap, dirangkai pada logika yang terimplementasi, diukur pada nilai yang telah terpatri. Jadi tidak bisa dalam hidup kita itu kita hanya mengandalkan ada stimulus respon, iya. Tapi stimulus respon itu membuat kita harus berpikir. Kemudian setelah berpikir itu ada suatu sikap tindakan untuk mengambil apakah itu feedback atas suatu untuk penguatan, pasti ada hal ini yang akan kita lakukan. Nah, ini ada teori yang saya sampaikan di situ. Kemudian buku yang judul yang 24, komitmen dengan waktu. Anakku, Bunda tak ada janji kalau gunung ini hendak kuberikan. Tidak juga ada kabar jika lautan ini akan kuhitamkan.
Bunda hanya mengirim inspirasi karena tautan kasih di antara hati yang merasa. Jadi cinta kasih orang tua dengan anak itu kemudian tidak bisa bahwa kecintaan Allah itu, cintaan manusia orang tua pada anak, cinta Allah kepada hamba-hambanya itu tidak bisa kita itu membalaskan. Jadi kayak kita ibaratkan tinta satu tetes di lautan itu tidak akan menghitamkan lautan. Jadi tidak akan memberikan efek apa-apa. Itulah cinta orang tua kepada anak. Dan Allah cintanya ke Allah kepada hamba-hambanya. Nah, dalam bagian kemaslah rindu, itu ada kemaslah rindu itu, cinta kepada Allah di atas segala cinta, berdoa bukanlah transaksional, tawakal Allah, akhlak cinta, sejauh harapan ada nanda, setiap waktu adalah perjumpaan dengannya, anakku, Allah lebih dekat dari urat lehermu, menempatkan rindu pada kemuliaan, titip rindu untuk nanda dan introspeksi. Nah, saya ambil satu contoh pada judul yang 32, berdoa bukanlah transaksional. Anakku, tidak selayaknya jika dalam beribadah, bak tengah melakukan transaksi seperti sedang melakukan jual beli. Tidak seharusnya semua yang engkau harapkan tersampaikan, terwujudkan. Tidak semestinya semua yang engkau pinta dikabulkan. Engkau buat perjanjian untuk mengabdi sepenuh hati, dengan harap semua permintaan terselesaikan. Sementara permintaan terbanyak ada kepentingan diri tanpa peduli kalau dalam diri ada hak orang lain yang harus engkau penuhi. Jadi sering kita itu kalau berdoa ibadah itu, kita akan sregep tahajud karena kita punya harapan sesuatu kepada Allah. Jika ini namanya ibadah transaksional. Kalau kita tidak ibadah, saya sedang nggak banyak butuh pada Allah, maka tidak ibadah. Apakah begitu? Ada sepanjang kehidupan kita adalah ibadah nilainya. Maka di sini kita tidak bisa memohon kepada Allah itu seperti kita sedang jual beli. Wah, saya mau membeli, saya punya uang 1 juta, maka saya bisa membeli sekian. Maka kemudian saya minta Allah, ya Allah aku beri, aku kan sudah menjual sekian, 100 juta. Maka belilah aku sekian yang harga 1 juta, tidak seperti itu. Ini adalah bahwa ibadah doa itu bukan transaksional. Dalam judul yang ke-34, akhlak cinta. Adam tersingkir dari surga karena cinta. Istri Lut ditimpa bencana karena cinta. Zulaikha teriris tangannya karena cinta. Cinta dunia, maka runtuhlah dia dari langit. Ketika dia mengubur nafsunya, naiklah dia mencapai ars yang tinggi. Jadi ini menggambarkan bahwa ketika orang mengubar cintanya, maka akhlak cinta itu adalah ketika dia naik menuju arsnya dan mengubur nafsunya. Itu dia akan dikatakan, itulah akhlak cinta. Buku yang judul yang ke-37, anakku, Allah lebih dekat dari urat nadimu, lehermu. Tuhan, lama aku terdiam mengurai, mengurut, menafsir, dan menyisir. Teramat sulit memilah karena belum terbiasa. Engkau ajari agar menjadi biasa. Familiar dari seluruh pemilik pernik-pernikmu. Tuhan, ajarkan kepadaku cara bertutur dan menyapamu agar dapat ketemukan makna itu. Jadi di sini adalah bahwa kalau kita berdoa itu Allah doanya itu pasti dikabulkan oleh Allah gitu loh. Nah, apa kok diundur, kok kemudian tertunda, itu masalah waktu gitu. Dan jaraknya itu ya seperti urat leher kita di leher kita sendiri ini sehingga teramat sangat dekat. Nah, dalam 39 itu ada cerita. Judulnya Titip Rindu untuk Nanda. Ini adalah menggambarkan ketika anak saya itu masih mu'alimat di Yogyakarta, di Muhammadiyah Yogyakarta, itu
di sela-sela mereka sekolah atau mau berangkat sekolah, saya tulis puisi ini. Sehingga saya cerita tentang itu, sehingga ada cerita. Terbayang di mata Bunda, Nanda sedang belajar. Dengan buku-buku yang rapi di rak Nanda dalam kemasan warna-warni. Terlintas saat Nanda sedang berjalan, dengan tas di pundak yang bergelanjut mesra, warna hijau muda, yang kontras dengan pakaian Nanda yang putih hijau. Pudung putih ala Minang menutup sebagian wajahmu nan cantik. Sungguh, Bunda bangga, di pundakmu Bunda berharap. Dalam tatapanmu, Bunda menanti kau dengan segenap cita-cita. Meniti masa depan yang penuh tantangan. Jangan kau tinggalkan waktu dalam semenit tanpa arti. Sebab di sini Bunda menanti, agar kelak Nanda tak sia-sia. Sebab hidup adalah perjuangan. Nanda yang kurindu, kukirimkan novel remaja Islami, di saat 17 tahun usiamu. Titip rindu buat ibu. Judul novel itu. Karena Bunda tahu, Nanda pun juga rindu. Semua rindu. Rindu keberhasilanmu. Rindu kesuksesanmu. Bunda berdoa. Berikutnya dalam Tuhan ajarilah aku. Di sini ada belajar kebajikan, belajar bertutur, belajar memilah, belajar membaca, belajar melukis, belajar menatap, belajar menyapa, belajar kebersamaan, belajar memimpin, belajar bersedih, belajar tertawa, belajar berkaca, belajar menulis, belajar menilai. Di antaranya itu, setiap saya ada satu puisi di atas, maka di bawahnya ada petikan ayat Al-Quran, apa hadis yang itu akan memberikan suatu penguatan, pemahaman, dan penafsiran yang lebih apa yang saya harapkan dalam tulisan itu. Dalam judul yang 41, belajar kebajikan. Anakku, tak ada sekolah berbuat perbuatan buruk, namun sangat mudah untuk berbuat keburukan, yang mengalir bagi air bah dan melesat dengan cepat. Allah telah memberikan spirit fastabikul khairat agar kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Peganglah tongkat estafeta spirit fastabikul khairat pada anak cucumu kelak. Ini sebuah pesan. Buku judul yang ke-52, Belajar Kebersamaan. Tuhan, ajarilah aku keberanian agar bibir ini tak mendua pada warna yang abu-abu. Karena terbiasa sembunyikan rasa, agar tak sakitkan pada sesama. Korbankan raga yang telah engkau patok. Namun, hanya sedikit yang sampaikan diri mengambil komitmen ini. Padahal, engkau ajari aku, ulhaqi walokana lemuron. Nah, hidup adalah riset. Di sini ada hidup adalah perjalanan menemukan hakikat. Hidup adalah belajar tanpa henti. Makna hidup adalah siklus riset. Mengembangkan rasa ingin tahu. Mengembangkan metode saintifik kehidupan. Sinergitas manfaat. Mencari dan menemukan makna. Kehidupan bak roda yang berputar. Perjalanan menemukan makna. Melukis ujian kehidupan. Doa adalah awal cobaan kehidupan. Orkestra masalah adalah nikmat karena cintanya. Hakikat perempuan mereview kehidupan. Jadi memang tidak lepas, saya S3 saya itu adalah penelitian dan evaluasi pendidikan. Saya konsentrasi di metodologi penelitian pendidikan. Sehingga warna-warna semangat berkuliah itu ternyata karena saya lulus tahun 2013, sehingga ada spirit-spirit yang terkait dengan perkuliahan yang ilmu yang saya dapatkan itu saya masukkan dalam beberapa judul dalam puisi-puisi ini. Judul yang ke-66, Makna Hidup adalah Siklus Riset. Satu detik aliran nadi lahirkan berpuluh-puluh judul untuk diteliti.
butir-butir darah merah, kadang meradang, menjarah, merendah, atau pasrah. Semua termonitor manakala dieksekusi. Rancang bangun model diterapkan arah pikir untuk satukan berpuluh konsep dari para pendahulu, atau geliat mata mencari celah yang terbuka, menggiring satu pikir pada model yang dicari. Teramat banyak rujukan harus dibaca, ditelusuri, dipilah, dan disisipkan. Lahirkan temuan yang namanya hebat sekali. Jadi hebat sekali ini adalah ketika kita meneliti bentuk apapun, maka kembali hebatnya Allah. Hebatnya Sang Maha Hebat, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang judul yang ke-67, mengembangkan rasa ingin tahu, itu tentang ada nasihat. Rasa ingin tahu telah ditanamkan sejak kelahiran. Anak muda suka menyebutnya kepo. Barangkali yang tepat adalah kepo hasanah. Rasa ingin tahu akan hadir sepanjang durasi kehidupan. Terkadang kita tampil menjadi sasaran, namun tidak jarang menjadi pelaku. Bagi mereka yang hobi karena kebiasaan mengembangkan penuh semangat, kita pun dapat terbuai dalam alur yang tak pernah disangka. Ada kalanya orang ingin tahu, seakan kita selebritis. Rasa ingin tahu berlebih karena simpati, perhatian, dan prihatin. Ingin tahu lebih banyak, berharap dapat temukan celah kelemahan. Ada juga yang sekedar basa-basi. Setelah tahu akan bilang, oh, bagi mereka yang punya bakat jadi wartawan, akan mengorek sampai akarnya. Setelah tahu akan disebarkan tanpa tujuan. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah memperjalankan langkah kita. Jadi ini kadang-kala ini satu cerita kita realita di lapangan. Ada orang suka ingin tahu, tapi tahunya itu justru ingin menjatuhkan, ya ada. Rasa ingin tahu, tapi ingin memberikan semangat juga ada. Nah, kita harus belajar karakter-karakter seperti itu agar kita itu tidak lengah. Kita paham, kita peka. Maka kita harus riset di situ. Riset karakter-karakter yang berbeda tadi. Nah, kemudian judul yang ke-68, ini mengembangkan metode saintifik kehidupan. Unik ya, kita kenal metode saintifik itu dalam kurikulum K13, kita cukup banyak, kita sudah mengenal banyak tentang ini. Satu helai rambut yang terjatuh, pancarkan ragam DNA. Telah membuka topeng-topeng yang sempat disembunyikan. Muak misteri yang meliuk di antara lilitan-lilitan yang belum tertuntaskan detail anekanya. Karakter terbuka dari lipatan dapat disambung agar hasilkan ragam kejutan. Ketika masih terpikirkan di sandaran, pancarkan rajutan nan mempesona. Pada sisi mana akan mengarah pikir ini? Pertanyaan peneliti melompat cepat sekali, merambah ranah yang belum sempat ditelusuri. Ini karakter seorang peneliti, bagaimana dia akan melompat, pikirannya akan selalu rasa ingin tahu, mencari celah-celah yang bahkan satu yang tidak mungkin jemari kita pun. Kenapa? Allah sudah memberikan satu pemahaman, jemari ini pun 1 juta manusia, maka ada 1 juta jemari yang berbeda. Setiap manusia yang lahir bertriliun manusia, maka jemari ini pun berbeda. Nah, inilah di dalam ilmu kita diminta untuk menelusuri. Setelah kita telusuri, dan kita kembali lagi kepada apa? Jadi ranah itu apa? Untuk kita dituntut. Afala ta'lamun, afala ta'qilun, untuk lebih memperdalam lagi apa yang ada di situ. Gitu. Judul yang ke-70, mencari dan menemukan makna. Anakku, jangan engkau tergesa mengambil simpulan. Engkau akan menemui simpulan yang masih koma. Banyak warna yang hendak engkau jumpai pada kehidupan ini. Kelak engkau akan dewasa dalam proses perjalanan menuju pada 1.7 yang engkau impi. Setiap lembaran yang hendak engkau isi
hendaklah engkau tutup pada satu simpulan maknawi. Sebelum engkau meneteskan tinta, engkau buka catatanmu pada halaman sebelumnya. Engkau akan menemukannya. Allah ya Rabbi, engkau cahaya di atas cahaya. Secuil cahayamu kudamba, seberkas sinarmu menembus dada. Jadi di sini menggambarkan bahwa kita itu dalam kehidupan ini untuk selalu mencari makna yang ada. Saya yakin apa yang ada, baik itu yang bentuk cerita alam, fenomena alam, cerita orang-orang, baik itu orang yang mungkin buta, orang yang tidak punya kaki, orang yang siapa saja, anak kecil, anak tua, ternyata ada simpulannya, yang pasti ada makna yang tersimpan, yang bisa kita petik. Nah, yang ke-75, orkestra masalah adalah nikmat karena cintanya. Anakku, kehidupan dengan beragam masalah, bak orkestra yang mengalun. Dalam kepedihan menyemburat kenikmatan. Saat datang kesusahan telah menghampiri kesenangan. Manakala duka menemui, bahagia menjemput lebih dini. Mainkan anakku dengan nada-nada yang engkau dapat menikmati dan menuntunmu berdiri dengan ketegaran diri. Kepasrahan menjadi kunci karena engkau inginkan nilai abadi yang hendak engkau temui di surgawi nanti. Jadi hanya bahwa kehidupan itu seperti orkestra. Kalau orkestra itu tergantung yang memimpin. Kalau kita mimpinnya bagus, diri kita bagus mungkinnya, maka akan enak didengar, akan nyaman untuk dinikmati. Yang ke-77 yang terakhir ini, yakni 77, mereview kehidupan. Berpuluh jurnal jadi sasaran. Saat harus dibolak-balik karena tuntutan. Ragam penelitian mesti dikaji dan direview. Walau tak ada bakat, harus ikut jadi penikmat. Bersama teman sejawat, semua terasa lahap. Sejumlah pertanyaan penelitian ditelusuri agar temukan jati diri yang sedang dikaji. Kelak akan peroleh gambaran yang akan diteliti. Betapa lihainya diri ini, menggali, menelusuri, mencari, dan meneliti. Tapi apa kalau diri pun mesti direview? Betapa banyak dosa mengembara, melalang buana, di ujung-ujung mayapada. Adakah semangat? Manakala harus mengulas dan mengurai, seperti saat-saat menuntun waktu, mengeja kata-kata yang tertera pada setiap yang dibaca. Adakah motivasi untuk memacu diri agar dekat pada Sang Abadi, biar esok dapat ketenangan dan kebahagiaan? Masih sisakah waktu untuk mengaca dan meraba? Pada sisi mana hendak dibaca? Kemahiran mereview lahirkan kematangan menyikapi tabir misteri yang telah ada. Nah, jadi di sini mereview kehidupan itu ya seperti saya bayangkan seperti seorang itu mereview hasil-hasil penelitian, mereview jurnal artikel, mereview hasil-hasil penelitian, seperti itulah gambarannya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Masya Allah, sangat menginspirasi sekali karya ibunda kita. Semoga kita bisa mengikuti jejak beliau untuk menghasilkan sebuah karya. Terlebih masa pandemi seperti ini, di mana lebih sering di rumah ya Bu ya, dan bingung. Pada sesi kali ini saya sudah membuka termin pertanyaan di kolom chat. Yang pertama ada
dari Mas Diki Rianda, yaitu pertanyaannya, bolehkah kita mencampur bahasa dengan menggunakan bahasa asing dalam menulis puisi? Misal, saya sangat loving with you. Sekian dari pertanyaan saya. Maaf untuk Ibu Eni, ini langsung dijawab atau bagaimana, Bu? Oke, saya jawab langsung ya. Bu, Jadi, ya siap. saya itu bukan seorang ahli di bidang sastra atau bahasa, karena saya seorang eksakta, sehingga saya tidak tahu ilmunya, apakah ilmu itu boleh atau tidak boleh, tetapi saya pikir seni itu bebas, seni itu ekspresi apa yang ada dalam hati kita, ekspresi tentang sesuatu yang kita harapkan, saya kira itu sah-sah saja, mau menggunakan bahasa. Saya juga tidak mengerti apakah bahasa yang saya gunakan benar apa tidak. Pokoknya saya sampaikan ya saya ingin menyampaikan, saya sampaikan saja. Karena saya juga tidak belajar tentang kaidah-kaidah sastra. Kalau memang itu ada kaidah-kaidah sastra, misalnya, ya apakah itu boleh nggak boleh, saya tidak bicara masalah itu. Tetapi yang jelas, saya ketika menyampaikan sesuatu di situ, ya ekspresi apa yang saya miliki, saya ekspresikan. Disinilah nikmatnya, maka orang sastra, orang menulis puisi itu ada kebebasan ekspresi, sehingga di situ ada suatu kenikmatan, kebahagiaan. Kita telah mengeluarkan apa yang kita harapkan, apa yang terdapat dalam diri kita, apa yang kita cita-citakan, apa yang menjadi mengusik hati kita, apa yang menjadi dambaan kita, kesedihan kita, itu sudah kita ekspresikan. Sehingga itu kita ekspresikan, maka ada kenikmatan. Saya begitu, Mbak. Mohon nanti kalau ada yang ahli bahasa saya dibetulkan, enggak apa-apa itu. Gitu Mbak moderator. Baik, bagaimana untuk Mas Diki Rianda? Mungkin ada tambahan, bisa lewat chat atau via suara. Halo Mas Diki. Jika tidak ada, saya langsung next ke... Oh, masih ada pertanyaan lagi, Bu, dari Mas Diki Rianda. Bagaimana caranya kunci sukses untuk kita dalam hal menulis? Sedangkan tidak semua orang pede dengan hasil tulisannya, sehingga kebanyakan anak-anak muda hanya menulis untuk dipendam saja, di buku diari nih pasti nih, tetapi tidak untuk dipublikasikan. Sekian dari pertanyaan saya. Wah, bagaimana ini, Bu? Ya. Baik, jadi Ibu Eni. PD, percaya diri, itu bagian dari suatu ekspresi yang memang harus selalu menyertai karya-karya kita. Kalau kita tidak pede, maka akan menjadikan kita itu menjadi apa ya? Padahal apa yang kita tidak bisa giving, tidak bisa memberi gitu loh. Padahal nikmatnya hidup itu kalau kita bisa memberi, kita bisa berbagi. Maka apa yang saya tulis itu akan terpendam di sana menjadi sesuatu yang yang hanya saya sendiri yang tahu, tapi akan memberikan kemanfaatan lebih. Kalau itu saya tulis, menurut saya share, itu akan memberikan kemanfaatan yang lebih. Kembali pada kita, ya kita harus pede. Percaya diri bahwa orang lain mau menilai apa-apa, saya kan orang berseni, orang menulis, puisi dan sebagainya. Itu kan yang tahu kita. Yang tahu apa yang kita harapkan di situ kita. Kalau tahu orang mau menafsirkan dalam bentuk yang lain, monggo. Ini karena saya seorang ibu, seorang guru, maka tentu puisi-puisi itu saya akan pada satu yang memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Nah, contoh dalam buku saya non-fiksi, judulnya adalah Pendidikan Karakter untuk Mahasiswa. Di situ saya selipi ada buku judul ada puisi-puisi yang tuliskan di situ karena saya namanya relevan. Dan saya kira ini kepedean diri ini penting. Dan seperti tadi yang saya sampaikan, saya tentu akan warna kehidupan puisi kita tidak pernah lepas dari kehidupan kita keseharian. Saya seorang di bidang metodologi pendidikan, maka tidak lepas apa yang saya tulis di situ ya nggak jauh-jauh amat dari situ. Bahkan saya punya judul puisi, judulnya Paputung Rokok, LR Bilubang Resapan Biopori, ada judulnya NaCl, ada judulnya H2O, ada judulnya apa ya, garam, molekul, atom, unsur, nah, suka-suka kita. Nah, saya kira kok begitu ya.
Terima kasih, Mbak. Baik, bagaimana untuk Mas Diki Rianda? Masih ada tambahan atau gimana? Nampaknya sudah tidak ada ya. Ya, saya jadi begini Mbak moderator. Sekarang ini saya semula itu nggak pede membaca. Saya membaca puisi itu tahun 1980-an. Itu saat saya SMA kelas 1, SMP kelas 3 itu terakhir saya menjadi juara baca puisi dan seneng bermain sandiwara. Dan saya itu pernah juga dalam tim itu menang di Jawa Tengah dalam kegiatan perhelatan Polsoni IPM dan PII. Namun setelah itu saya vakum dan saya puisi itu tuliskan ya saya simpan di buku. Namun ketika saya sudah mulai tua, tiba-tiba kok saya senang aja menulis. Ternyata itu hobi saya terpendam itu bangkit kembali. Saya menulis puisi lagi tahun 2004 dengan judul puisi Perjalanan. Saya buat videonya itu dan saya masukkan di YouTube saya. Sekarang YouTube saya itu ada sekitar 204 video. Silahkan disimak dan jangan lupa setelah menyimak sampai tuntas selesai, subscribe dan kemudian jangan lupa memberikan komen dan yang terakhir share lah bila itu memberi kemanfaatan. Ini akhlak dalam kita menyimak YouTube. Silakan dibaca. Terakhir karena ini masa tenggang waktu tidak ada kuliah, maka puisi yang saya banyakkan yang saya upload di situ. Tapi kalau ketika kuliah sudah mulai, mungkin saya sibuk dengan materi-materi kuliah. Ini karena ada tenggang waktu istirahat, nggak ada kuliah, sehingga puisi yang saya masukkan di situ. Nah, ada 800 judul puisi. Kalau itu saya simpan di kolom meja saya, tentu itu akan tidak ada manfaat apa-apa. Nah, ketika saya share, saya bacakan, dan saya membaca baru sekali ini. Saya dari tahun 79 sampai 2004, saya itu vakum, nggak pernah membaca puisi dimanapun. Dan ketika saya menjadi penceramah, ada sedikitlah saya baca. Tapi kalau nggak membaca puisi, jadi ada yang hilang dalam hidup saya ini. Nah, ini karakter, menjadi kebiasaan dalam diri saya. Ketika saya mengisi apapun, mesti tutupnya adalah bacaan puisi. Nah, kemudian itu sampai sekarang, dan kemarin ini masa pandemi, tiba-tiba tahun 2020 ini, di bulan akhir April, saya berpikir, kenapa saya tidak membuat dalam bentuk, semula saya pikir materi kuliah, yang saya berikan kepada mahasiswa saya, sehingga mereka akan menyimak, mendengarkan, sewaktu-waktu dia butuh, dia bisa menyimak. Nah, dalam tenggang waktu itu tiba-tiba, ini mau tak isi apa YouTube saya ya? Akhirnya terbetik, kenapa saya nggak membacakan puisi saya, begitu. Akhirnya saya baru beberapa ini, nggak banyak yang, baru belum banyak yang saya tulis, saya masukkan di video itu dalam YouTube saya itu, puisi-puisi karya saya sendiri yang saya baca, saya mencoba menyampaikan, ternyata itu lebih bermanfaat insya Allah. Orang kan mengetahui. Dan beda lagi, bermanfaatnya lagi, akan terasa berbeda kalau yang membuat puisi adalah seorang kimiawan, seorang dosen yang backgroundnya sama sekali bukan seorang bahasa Indonesia. Saya nggak pernah sekolah di sekolah bahasa Indonesia, tapi saya senang menulis puisi, tapi juga belum tentu orang yang sekolah di pendidikan bahasa Indonesia, kemudian dia senang menulis puisi juga belum tentu. Saya yakin ini adalah, tadi saya bilang, sakilah. Setiap manusia itu hidup dengan sakilahnya. Nah, sakilah itu adalah passion, bakat, semangat. Maka kewajiban kita adalah mencari, menelusuri apa sih sebenarnya bakat kita, semangat kita, passion kita. Nah, ketika kita itu dengan passion itu, yakinilah kita bisa hidup. Yakinilah kita bisa berkarya. Hidup itu kan tidak hanya kita bisa makan minum, tapi hiduplah suatu hal yang menghasilkan progres dalam kehidupan kita, ada maknawi dalam kehidupan kita, ada suatu hal yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, sehingga kita bisa giving, memberi pada bersenang berbagi, itu satu hal yang kehidupan yang sangat bermanfaat. Saya kira itu Mbak sebagai jawaban untuk memperkuat apa yang pertanyaan-pertanyaan tadi yang disampaikan. Silakan barangkali dari forum ini ada yang bertanya.
Baik, terima kasih Ibu Eni atas jawabannya. Ya, saya juga pernah membaca quotes, yaitu dengan menulis kita bisa abadi. Suara kita tidak akan pernah padam, dan sampai jauh-jauh kemudian hari. Itu saya baca, kalau tidak salah, di buku Pak Pramudia Anantatur. Baik, Bu, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Nurdia Safira Ramadanti dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan. Untuk Ibu Eni yang terhormat, izin bertanya, apa yang menjadi perbedaan spesial dari buku Eni, Kado untuk Anakku, dengan buku Ibu Eni lainnya? Ya, terima kasih, Mbak. Jadi buku ini saya tulis kado untuk anakku spesial sekali karena buku ini saya berikan sebagai cenderamata untuk para tamu yang hadir pas pada saat pernikahan anak saya. Tentu sangat monumental. Saya senang ketika pada masa-masa fenomenal itu saya menulis contoh ketika ulang tahun saya. Ulang tahun saya itu ada saya menulis puisi. Ketika usia saya 45 tahun kalau tidak salah, saya nulis puisi 45 tahun, 45 judul puisi untuk Aisyah. Isinya tentang Aisyah semua, dan saya tulis semuanya di bulan Desember. Karena saya lahir di bulan Desember, yakni 25 Desember, maka saya tulis semuanya itu di bulan Desember. Nah ini, kadang-kadang saya juga pernah pada masa ketika saya ulang tahun, malam ulang tahun itu kan pergantian waktu kan ketika jam 00 ya. Nah, maka saya bangun setengah 12 malam, saya nulis puisi, itu sampai pagi tentu ya ada sekolah dan sebagainya ya. Sampai subuh, saya baru tidur itu setelah jam ya setengah jam 6 itu sebentar tidur sebentar, itu artinya dalam sisa waktu. Yang bedakan dari umur saya sebelumnya dengan umur saya setelah itu saya tandai dengan puisi. Bisa saya tulis di situ. Waktunya misalnya 24.15, 24 titik berapa, atau mungkin 02 sekian, itu ada jam-jamnya. Jadi kalau nggak salah dapat sekitar 8 judul puisi, tapi memang itu Pak nggak terlalu dibuat-buat Bu Eni. Saya cuma membuat gini, ingin membuat sesuatu hal yang memoris sekali dalam suatu waktu yang itu saya anggap satu hal yang sangat tancapkan di situ suatu tonggak sejarah kehidupan saya. Nah demikian pula dalam puisi ini. Jadi puisi ini memberikan kado untuk anakku ini adalah tepat saya berikan sebagai cenderamata dengan pada saat anak saya mau menikah. Apakah ini bedanya apa? Ya tentu akan beda karena ini isinya adalah nasihat untuk anak saya. Maka tentu di situ adalah ada petikan ayat-ayat Al-Quran, hadis, kemudian nuansa-nuansa keilmuan yang saya masukkan di situ. Begitu Mbak. Baik, terima kembalikan, kasih. Boleh ditanya kembali? Baik, terima kasih Ibu Eni. Untuk Mbak Nurdia, apakah ada tanggapan atau pertanyaan kembali? Ya, sama-sama Mbak Nurdia. Terima kasih Ibu Eni atas tanggapannya. Saya yakin yang hadir ini lebihnya juga puisi paling. Mungkin loh ya. Ya, terima kasih. Amin. Semoga jikalau memang Mbak Nurdia menyukai puisi bisa menghasilkan karya-karya seperti Ibu Eni, Bu. Ya, boleh. Lanjut. Perawatan ya bisa-bisa saja. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ibu. Iya, silakan. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Haris, mahasiswa manajemen. Izin bertanya, Bu, motivasi apa menjadikan semangat dalam menulis, Bu? Saya sendiri kadang menulis tapi tidak konsisten, Bu. Kadang nulis di blogger tapi nggak bisa konsisten. Dan apakah menulis itu harus sesuai passion kita? Apa boleh bermacam-macam, Bu? Iya. Kembali kalau saya awalnya ya tadi, yakni Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi di situ bahwa
membaca itu menjadi kewajiban semua manusia, dan demikian menulis juga menjadi kewajiban tuntutan semua manusia. Artinya bahwa passion menulis dan membaca itu saya yakin dimiliki oleh semua orang. Hanya kedalamannya dan sebagainya tergantung kebiasaan yang kita lakukan. Nah, tetapi kalau itu kita lakukan secara rutin, senang menulis, kita tulis setiap satu malam, satu lembar, saya yakin akan menjadi sebuah kebiasaan. Ketika sebuah kebiasaan dilakukan, maka akan menjadi karakter. Ketika itu menjadi karakter, maka akan menjadi sebuah nilai positif yang kita petik di situ, sehingga kita bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Nah, ini memang sesuatu yang dilatih secara kontinu akan menjadi suatu penempaan dalam diri kita, sehingga kita memiliki pengayaan yang lebih. Saya kira itu, Mbak. Terima kasih Bu Eni atas jawabannya. Sangat menginspirasi. Mungkin dari Mas Haris sendiri ada tanggapan atau pertanyaan lanjutan? Baik, Mas Haris, jika tidak ada, ini masih ada dibuka dua penanya bagi teman-teman dan hadirin yang masih ada pertanyaan, bisa disampaikan. Sembari menunggu pertanyaan selanjutnya, saya akan mengumumkan beberapa pengumuman, yaitu yang pertama, selain acara bedah buku, Perpustakaan Unimus juga sedang mengadakan Perpus Challenge, yang mana kegiatan tersebut merupakan lomba dengan ketentuan 1 minggu upload 1 buku yang sudah teman-teman baca. Upload fotonya, foto bukunya atau foto teman-teman sedang membaca buku. Dan sertakan caption yang menarik tentang buku tersebut. Boleh berupa quotes yang kamu suka atau inti dari buku yang. Jangan lupa IG Perpus Unimus dan sertakan hashtag yang ada di postingan Library-Fest 2020. Selanjutnya, untuk pengambilan hadiah buku hari ini, bisa langsung mengunjungi perpustakaan dan jangan lupa bawa KTM atau kartu perpus. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, berikut kesimpulan yang dapat kita petik dalam bedah buku kali ini. Bagi beliau, sumber kita, Ibu Eni Winariati, menulis puisi merupakan hobi, sampai beliau menghasilkan karya indah yang diperuntukkan oleh anak beliau, sebagai cenderamata pesta pernikahan putri beliau. Buku Kado untuk Anakku pertama ini dimulai dengan surat Al-Alaq, di mana dalam surat tersebut kita diharuskan membaca. Iqra, bacalah. Dan selain membaca, tentunya juga menulis apa yang kita dapatkan dari membaca itu. Buku ini merupakan karya yang ke-11, dengan di dalamnya terdapat 77 judul. Yang pertama ada Jendela Dunia dengan 6 judul, Long Life Education dengan 23 judul, Kemaslah Rindu Itu 10 judul, Tuhan Ajarilah Aku 22 judul, Hidup Adalah Research 15 judul. Maaf. Jadi setiap konten dalam buku Kado untuk Anakku ini selalu ada pesan, ada cerita, ada kenang, ada kias, ada haru, ada tawa, ada senyum, ada duka, ada syukur, ada nikmat, ada tulisan, ada bacaan, ada gambar, ada lukisan, ada warna, ada nilai, ada kata, ada kisah, ada lucu, ada rasa, ada yang tertinggal, dan ada pelajaran yang lainnya. Dan seperti contoh yang sudah diberikan kepada kita, ada nilai. Jadi yang judul buku yang 9, Belajar Sepanjang Usia, di paragraf pertama yaitu ada nilai, kemudian di paragraf kedua ada penguatan nilai. Mungkin cukup sekian untuk kesimpulan yang dapat dipetik dalam buku kali ini. Sebelum acara bedah buku kali ini ditutup, izinkan saya menyampaikan
teman-teman yang mendapatkan hadiah buku. Yang pertama ada Mas Diki Rianda, yang kedua Mbak Nurdia Safira, yang ketiga Mas Haris Hidayatullah. Sebelum acara bedah buku kali ini ditutup, kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber Sama-sama. yang telah memberikan banyak informasi kepada kita semua. Terima kasih Bu Eni. Ya. Dan juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para peserta atas partisipasinya dalam kegiatan bedah buku kali ini. Akhir kata, saya Liana selaku moderator dan seluruh panitia bedah buku mohon undur diri. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan Library Fest 2020 berikutnya di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.